Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu tawi bab kang nomor 5. Bab yang kelima fi adabi hamilil Qur'ani kang tetep ing dalem jelasake etikane para penghafal Al-Qur'an. Fi adabi hamilil Qur'ani kang tetep ing dalem jelasake etikane para penghafal Al-Qur'an. Qad teman-teman wis dhisik. Jumalun apa sebagian banyak, sebagian kang akeh, minhu kang tetep saking iki bab. Sebagian besar, sebagian sudah dijelaskan di bab-bab yang pertama, juga dijelaskan fil babil ladzi ing dalam bab alladzi qabla hadza kang tetep ing dalam sedurunge iki bab. Apa di antara etika para penghafal Al-Qur'an? Wa min adabihi lan iku setengah saking etika para penghafal Al-Qur'an. Ayakuna utawi arep yen to ana sapa hamilil Qur'ani, para penghafal Al-Qur'an, ala malil ahwali iku tetep ing atase kondisi sempurnane pira-pira tingkah. Artinya aktivitas para hamilul Quran, para hufadzul Quran itu harus selalu dalam kondisi yang baik. Bukan hanya itu, wa akramis syama'ili, dan mempunyai karakter yang mulia. Akram maknanya mulia, syama'il karakter yang mulia. Contoh seperti seorang para hafizil Quran, mulutnya sering dibuat membaca Al-Quran, ya aja misuwaan, aja misuwaan. Masa apa-apa sithik jancuk, gak oleh, gak oleh. Wong ngapal Quran apa sithik kasemane, jancuk iku, dasmu iku. Bisa difaham ya? Iku jenenge gak ala akmalil ahwali wa akramis syama'il. Bisa dipaham? Wa ayyar fa'alan arab yento ngluhurake sapa hamilul Qur'ani nafsahu ing pribadine hamilul Qur'an. Dalam konteks pendidikan karakter, ayyar fa'a nafsahu ini adalah menghargai dirinya sendiri. Tahu dirinya sendiri. Bisa difaham? Terkadang banyak kalau di pondok koyok santri dan yang jaba gandengan karonan, ayo bik sapa?
Ayo sapa iku? Kakak kula. Kakak kenal nggih kapan? Dangu mboten kepanggih. Kepanggih teng sanres. Bisa difaham? Kepake pengambih di sanres, di bosi tobas notas. Allah Allah. Subhanallah. Iku jenenge mboten wa ayyar fa'anafsahu. Dalam konteks pendidikan karakter adalah tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dalam wong kuno biyen gak iso ndosok awake. Bisa dipaham? Ning pondok khusuk terus Quran terus. Waduh, luar biasa. Barang ning jaba gak ada Sidoarjo Surabaya. Wis gandengan karonan wong. Riwa-riwi. Mulai mall lantai 1 sampai lantai 4. Loh, sinten niku? Kakak kula. Kakak iso wae alasane. Betul kan? Naga alasan kakak kula, adik kula. Sanjakane alasane kurang pantes, adik misan. Alasane kurang pantes, kepanggih derek pas kepanggihan tenggone mriki tuangu boten kepanggih. Tuangu dale pop dawa mat wajib mutasil. Tuangu. Tuangu boten kepanggih. Kepanggih. Tenggone mon. Jadi karena tuangu boten kepanggih hati kaya keuangan. Allahu Akbar. Angkul lima sing saben-saben barang naha. Mata gersaya perbuatan naha kang melarang Al-Qur'an apa Al-Qur'an anhu saking ema. Kenapa ngono kok gak oleh? Kenapa begitu saja kok dianggap tidak pantas? Ijlalan krono mengagungkan lil Qur'ani terhadap Al-Qur'an. Karena menghargai Al-Qur'an yang ada pada dirimu sendiri. Kenapa sih? Kok seperti itu? Diam saja, laku. Nggak ada orang yang nggak laku. Anteng. Bisa difaham? Begitu halnya wa ayyakunal arbiyanto ono sapa hamilil Qur'ani, para penghafal Al-Qur'an ku masunan selalu bisa menjaga andani iktisabi saking asore pira-pira penggawean pekerjaan sing gak pantes. Contohnya kaya mau gandengan yo gak pantes, misuan yo gak pantes. Bisa dipaham? Buaan sandal yo gak pantes. Yo gak pantes. Ketok koncone sregepe ngederes pol, sandale dedelikno wae.
kurang sakti Qur'ane sing betina diwaca disingitno. Allah. Kurang sakti koncine lemari disingitno ben gak iso saking. Iku jenenge termasuk gak bisa menjaga dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Lah terus kon ya apa syarifan nafsi, tur mulya pribadine, mulya atine artine mulya pribadine, dilokno ya meneng ae. Terus gak melaku wis pokoke tetep terus dilokno wis meneng ae. Mangane titik dilokno meneng ae. Mangane akeh gendut dilokno meneng ae. Gitu mboten. Dipadani ya percuma. Ya percuma. Wong nyatane gendut tapi apa? Mondok kok lemu. Wong tua kula nu paling gak seneng anu arek mondok kok lemu. Mondok kok lemu, wah ngalamat ning pondok mangan turu. Mergo mondok nak anje meleke ya kuat, drese kuat, mutolaah kuat. Iku justru mangane titik, ngobrole titik. Akhire awake iki terus kuru. Kapan meleke kuat? Jelas gak iso lemu. Mangane akeh pisan. Maringo turu. 3 wulan ya lemu. Alhamdulillah anakku kerasan. Lah kok ngertos nak kerasan niku lemu cocok mondok tenggene mriki. Allah. Yo api wah, tapi diimbangi. Mangane sak piring berarti ndrese sak jus. Jajane ping 4 sedina berarti sedina 4 pojok nambahe. Ngono. Mangane sedina ping 3 berarti terese sedina 3 jus. Ngono. Iku jengene anak sing iso menghargai wong tua. Dadi wong tua iku gak rugi kangelan biayai. Rumangsamu golek duit gak angel ta. Karek ngentekno tok ae. Iku wong tua seneng. Wah, anakku mempeng. Sedina iso ndres 3 jus. Jare Jauhari mangan sak piring, ndrese kudu sak jus. Sak piring munjung gak apa-apa, pokoke jatekan piring. Urusan munjung tak sak pojok lak salahmu. Yo, bisa dipaham? Iku wong tua seneng. Iku jenenge menyesuaikan karonan jerih payah orang tua, menghargai orang tua. Wong tua sapa wae kepingin anake sukses.
kepengin anake pinter, kepengin anake solih solihah, anake mapan kabeh. Iku wong tuwa. Wong tuwa sapa wae kepengin anake masa depane akan lebih baik daripada beliau sekarang. Karena wong tua sing ya apa wae tahu bahwa zaman yang akan dihadapi oleh anak-anaknya tidak seperti zaman yang dihadapi sekarang ini. Maka sering saya sampaikan, jangan menjadi pemuda-pemudi yang menggombali. Harus menjadi pemuda-pemudi yang selalu bangkit. Bangkit girohnya, bangkit belajarnya, bangkit membangun pribadinya, dan bangkit-bangkit. Biar tidak terbelakang, apalagi kamu seorang para penghafal Al-Quran, pembawa bendera Islam, hamilu rayatil Islam. Pembawa bendera Islam harus mempunyai karakter tersendiri, karakter khusus. Karena hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak seperti itu, maka zalimun li nafsi, adalah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka syarifan nafsi, mulya pribadi ini DKI sithik ya alhamdulillah, matur nuwun qanaah nrimo apa anane. Diwaseli wong tua titik ya alhamdulillah matur suwun, cek pas duit golekane angel masa-masa pandemi DKI akeh ya matur suwun, syarifan nafsi nrimo ing pantun. Nanti ini duwene wong tua duwe akeh diwehno kabeh gawe apa? Kan wong tua kan terkadang kan mikir anak gak siji loro telu sing dipikir akeh. Lah kalau kamu sudah terjun di dunia Al-Quran harus syarifan nafsi, iso nrimo ing pandum. Kalau ini kita tidak kamu tanamkan, kapan kamu bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kamu belum bisa. Mensyukuri anugerah orang tua belum bisa. Apalagi anugerah-anugerah yang lain. Maka harus jangan mewah-mewah opo anane. Tahu situasi dan kondisi. Saya ini siapa? Ngerti. Kekuatan orang tua seberapa ngerti. Diparingi saonoe matur suwun. Gak diparingi ya matur suwun njaluk ndongakno muga-muga ibu be bapak akeh rezeki, nak rene gak wong-wong tok. Ditongakno. Bisa difaham ya? Itu syarifan nafsi. Mulya kepribadian. Kalau ini sudah kamu tata sejak di pondok pesantren, nanti kalau kamu menjadi ibu rumah tangga bermasyarakat akan bisa menjadi manusia yang qanaah, nrimo ing pandume Gusti Allah. Karena nasibe wong gak kabeh
arep dadi wong sugih kabeh. Ana sing enak, ana sing gak enak. Ana sing mapan, ana sing rekoso. Maka karakter al-qanaah, nrimo ing pandum, harus ditanamkan sejak di pondok pesantren. Inilah termasuk kelebihan pondok pesantren, sehingga di dalam menghadapi masyarakat yang sebagaimana masyarakat pondok pesantren, gaya anak satu dengan yang lain tidak sama, sehingga dia bisa menyikapi secara dewasa. Gak gampang ngelokno uang karena dia punya sikap yang dewasa. Bisa difaham? Bisa difaham ya? Lanjut. Murtafi'an tur menjauhkan murtafi'an tur menjauhkan, ngadoh, menjauh. Bahasa sekarang menjaga jarak. Murtafi'an tur bisa menjaga jarak alal jababiroti, ing atase wong kang padha sombong. Harus bisa menjaga jarak dari orang-orang yang sombong. Mergo sikap elek iku gampang nular. Gampang nular. Ketularan apik iku angel. Ketularan elek gampang. Duwe kanca sing siji ahli deres, siji ahli misuan. Nggih. Iku nirune cepet, ketularan misuane. Daripada ketularan terus aku ketularan si Aceh terus angel, ketularan misuan ya. Jadi konco elek itu lebih cepat mempengaruhi. Maka kalau suka tidak bisa menjaga jarak dengan orang yang punya sikap sombong, engkau iso-iso ketularan menjadi pribadi yang sombong. Wal jafati lan jafah. Jafat itu artinya bengis. Karakter yang tidak baik min ahli dunia, saking ahli dunia. Jafat itu contohnya kayak uang ini, segala sesuatu diatur, segala sesuatu diukur dengan materi. Bisa dipahami ya? Ini harus betul-betul dipegang. Sebab apa? Kamu menggubris atau tidak menggubris? Kamu menggubris atau tidak menggubris bahwa al-hayatu mustamirratun, bahwa hidup adalah terus berjalan. Hidup akan selalu berjalan, tidak memperduli sawa'un kana dohikta ambakaita. Sama halnya kamu akan tertawa maupun akan nangis. Tidak akan memperdulikan. Waktu, kehidupan, masa tetap terus berjalan. Percaya nggak percaya, menggubris atau tidak menggubris, kamu akan menjadi orang yang nangis atau menjadi orang yang tertawa, tergantung dirimu sendiri.
Maka begitu banyaknya sumpah di dalam Al-Quran. Ada wadduha, ada wal asri, ada wal laili, ada wal fajri. Allah sendiri sudah sumpah. Demi masa umpamanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Fala tuhammil nafsaka humuman, jangan bebani dirimu. Fala tuhammil, jangan bebani nafsaka dirimu humuman dengan berbagai kegalauan. Galau, susah menghadapi kehidupan, susah menghadapi rintangan dan lain sebagainya. Lantas tafida minha wabtasim, tidak akan bermanfaat bagimu. Wabtasim, dan tersenyumlah. Maka ini senada dengan kalamnya Imam Syafi'i. Wala tadza li hadisatil layali fama li hawadisid dunya. Jangan kamu galau li hawadisil layali, terhadap kejadian yang ada di malam hari. Fama li hawadisid dunya baqa'u, tidak ada kejadian yang di muka bumi terus menerus. Wala huznun yadumu wala sururu, tidak ada orang ini susah terus gak ono, bunga terus juga ono, sugih terus juga ono, fakir terus juga ono, sial terus juga ono. Ada tawa, ada tangis. Fakun rajulan alal ahwali jalda, maka kamu sebagai seorang pemuda harus menjadi pribadi yang alal ahwali, terhadap situasi dan kondisi. Jalda itu menjadi pribadi yang tahan uji dan tahan banting. Manusia enggak ada yang tidak diuji, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus tangguh, menjadi manusia yang tangguh. Lah kamu sudah mempunyai Al-Quran, ini untuk pegangan. Enak gak enak uripmu tergantung sejauh mana jenengan ngeramut Al-Quranmu. Enak gak enak uripmu tergantung sejauh mana kamu ngeramut Al-Quranmu. Al-Quran adalah segalanya. Al-Quran adalah sumber keberkahan. Al-Quran adalah yang akan menemanimu besok di kuburan, sampai nguwat siratal mustaqim, sampai di mizan, sampai di hisab, sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terkadang para penghafal Al-Quran masih ragu terhadap jaminan-jaminan tersebut, masih ragu terhadap janji-janji tersebut? Mutawadhi'an, tur wong sing andap asor, lissolihina, terhadap orang-orang yang soleh. Ahabbus solihina walastu minhum wa arju an anala bihim syafa'atan.
Walaupun kita belum menjadi orang yang soleh, kita senang dengan orang-orang soleh agar kita mendapatkan syafaatnya. Maka ada Rabbi famfa'na bibarakatihim wa tinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa ahlil khairi lan ahli kebaikan wal masakin lan wong-wong miskin. Harus cinta kepada orang-orang miskin. Wa ayyakunal arbian ta ana sapa hamilul Quran ku mutakhasyian kung sing khusyuk atine. Gak kakian polah. Gak gampang terpengaruh karonan abang ijone donya. La sakinatin kang anduweni sifat anteng gautane. Wa waqarin lan bersahaja. Merasa dirinya nyaman sudah mempunyai Al-Quran. Pemberian Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Maka enak gak enake awakmu, enak gak enake uripmu, tergantung sejauh mana jenengan ngeramut ning gone Al-Qur'an. Karena Al-Quran sudah menjadi rabi'a qulubina, penyubur hati kita. Sumber keberkahan adalah pada Al-Quran. Al-Quran akan selalu menemanimu selama kamu juga menemani Al-Quran. Mulai dari kuburan sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Faqad jaa maka teman-teman tumeka an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna ustni Umar qala dawu sapa Umar ya ma'syaral qurra wahai para ahli pembaca Al-Qur'an. Irfa'u ngangkat sira kabeh ru'usakum ing pira-pira sirah sira kabeh. Faqad wadhuha maka teman-teman wis pertelo lakum kedue sira kabeh at-tariqu apa dalan. Fastaqimu fastabiqu maka berlomba-lombalah kamu. Fastaqimu maka berlomba-lombalah kamu al khairati ing pira-pira kebaikan. Artinya kamu mempunyai Al-Quran, itu sudah jelas bahwa yang kamu pegang benar. Maka harus kamu pegang dengan teguh. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk melangkah menuju jalan kebaikan. Setapak, sesuai kemampuan. La takunu ojo ono sira kabeh, janganlah kamu menjadi pribadi. La takunu ojo ono sira kabeh, janganlah kamu menjadi pribadi iyalan itu yang membebani. Janganlah menjadi manusia yang menjadi beban. Nisbat anak menjadi beban orang tua. Nisbat bermasyarakat menjadi beban masyarakat. Nah terus bagaimana menjadi yang bisa menanggung beban? Ora kok bebani tapi bisa menanggung beban. Bisa difaham? Iyalan iku bebani alan nasi ing atase manusa. Dalam konteks keluarga menjadi beban keluarga. Dalam konteks masyarakat menjadi beban masyarakat.
Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yang bagi sebaiknya lihamilil Qur'ani, bagi orang yang menghafal Al-Qur'an, atau lihamilil Qur'ani, bagi para penghafal Al-Qur'an, ayya'rifa Arab yento menyadari, mengetahui, asli maknanya mengetahui, tapi ngerti gak mesti sadar. Nak sadar mesti ngerti. Ayya'rifa Arab yento menyadari sapa hamilil Qur'an bilailihi, kelawan waktu maleme. Hamilil Qur'an idin nasu, nalikane utawi para manusa naimuna iku padha turu. Bengi waktune turu, enak-enake turu. Ini bagi hafilul Qur'an, nyisihno wektu gawe deres. Wa binaharihi idin nasu muftiruna, lan kelawan waktu rinone hamilil Qur'an idin nasu, nalikane utawi para manusa iku muftiruna padha ora poso. Nisbat konteks sing paling ringan, paling enggak nak koyo arek pondok Senin Kemis poso, atau Senin tok, atau Senin Kemis poso, liya-liyane do gak poso gak masalah. Begitu halnya dalam konteks selanjutnya. Wa bi husnihi idin nasu yafrahuna, lan kelawan susai amilil Qur'an idin nasu, nalikane utai para manusa iku yafrahuna padha bungah-bungah bergembira sapa annas. Usume wong padha liburan kesana kemari mencari ketenangan. Dianggap ketenangan adalah lokasi, dianggap ketenangan adalah materi. Akan tetapi kamu punya konsep ketenangan, Al-Quran adalah yang menjaga dan menjadi ketenangan hatimu. Tumbuhkan. Sehingga gak galau, gak susah. Nah ini yang dipraktekkan yang kemarin wafat itu, Romo Yai Hajenu Mbah Minan itu. Tidak pernah keluar kemana-mana, hanya deres saja Al-Quran. Termasuk memang thariqah para wali-wali dahulu ada yang seperti itu. Boleh-boleh saja seperti itu. Jenengan tingali dunia fakta. Wong sing Al-Qur'ane apik, wong sing ahli deres Quran, uripe mesti ketoto, uripe mesti mapan, mesti mangan, sandang pangan mesti cukup. Mergo Gusti Allah muhal bujuk. Mergo Kanjeng Nabi muhal bujuk. Maka kamu harus paham bahwa Allah muhal bohong, Kanjeng Nabi muhal bohong. Al-Quran hak. Al-Quran adalah kitab pedoman kita. Kamu mantapkan hati tersebut, akan menjadi penyubur. Wabibukaihi lan kelawan nangisi hamilul Quran idin nasu yadhakun, nalikane utai para manusa ku yadhakuna padha tertawa. Usume wong laka guyu ngalor ngidul kaya gak ndek beban, ngalor cengengesan, ngidul cengengesan, mundur cengengesan, maju cengengesan. Akan tetapi kamu menjadi pribadi hamilil Quran, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bisa menjaga kemuliaan Al-Quran.
Wa bisumtihi lan kelawan menenge hamilul Quran idin nasu nalikan te para manusa iku yahuduna padha berbincang-bincang sapa annas. Usume wong do ngetopros rono rene bahas sing gak perlu. Wong ing atase sambel kepedosen titik ngono wae. Bahas sampai kolor sampai teko kidul kan gak perlu sih, wis dipangan wis entek lho. Alok pedas yo entek karek cowek tok. Kita mboten kan gak perlu, daripada ngalor ngidul ngentekno wektu gawe ndres apa. Gabe sumtihi idin nasu Duna. Dalam konteks kalau sudah bermasyarakat harus bisa menjaga jarak dari golongan-golongan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kamu besok menjadi wanita-wanita karir, gak apa-apa jadi wanita karir. Tambah hebat wanita karir yang hafal Al-Quran, akan tetapi harus bisa menjaga jarak. Bisa menjaga jarak. Gak apa-apa jadi dokter, jadi bidan gak apa-apa. Bagus, jadi polisi ya monggo. Kan keren. Tapi polisi yang hafal Al-Quran harus bisa menjaga jarak. Kudu iso nyisihno wektu gawe deres Quran. Teman-teman saya S2 yang lulusan Madinah yang sekarang juga sama-sama melanjutkan S3 itu setiap mari presentasi mesti deres Al-Quran, bawa Quran kecil. Itu contoh bagaimana kesibukan apapun nyisihno waktu gawe deres Al-Quran. Dalam konteks sekarang kan sudah banyak HP Android, bisa deres lewat HP. Kalau teman-teman saya yang lulusan Madinah itu kan suka yang tafsir Sofwatul Bayan itu yang kecil itu. Dia lebih mantap membaca kalau dengan tafsirnya karena sudah terbiasa di sana. Walaupun ada sebagian yang tidak pas saya, contoh seperti kalau meletakkan Al-Quran sudah seenaknya sendiri. Tas, laptop, Quran, cemplungno gitu aja. Tetapi menunggu dosen sambil terus. Nah dengan seperti itu bagus. Bagus lagi kalau sudah tidak membawa Al-Quran. Kita ning pojok mbek lambene umi-umi, tapi umi-umi deres. Gak umi-umi mirip cah wedok. Tapi umi-umi deres. Nyisihno deres. Gak seperti kamu. Kamu kan asalnya jagong terus gitu ono aku terus Bismillahirrahmanirrahim koyo gaya-gaya mudarosah. Apa lagune arek-arek pondok sing bentuk piye wae ku hafal lho. Mulai lagu, mulai gaya-gaya kentekan wesel sing sumpek, sing mari diseneni, sing ngapalno gak dadi-dadi, ngerti kabeh lagune. Apal. Apal.
bisa nebak dari sorot mripate. Wa bi khusyu'ihi lan kelawan khusyu'i hamilil Qur'an idin nasu nalikane te para manusa iku yakhtaluna iku padha memamerkan keangkuhannya sapa annas. Di waktu manusia selalu memamerkan apa yang ia punya, kamu selaku hamilil Quran, para penghafal Al-Quran harus hidup apa adanya. Apa adanya. Duwene ali-ali situ yo digawe situ. Gak usah delok sing ali-aline 10. Bisa dipaham ya? Duwene tas mitasi yo digawa mitasi. Gak duwe mitasi yo kresek kan akeh. Nggih mboten? Letas kae ning Alfa kan ya akeh, iku kan yo wadah. Betul gak? Gak usah delok sing tase sing api-api. Kepingin sing gak kepingin sapa, Bro? Ya ta mboten? Tapi apa daya? Ya ta mboten? Keinginan ada, tapi apa daya? Oleh sebab itu, kalau sudah apa daya, berarti kita harus apa adanya. Bisa dipaham? Iku jenenge iso menyikapi situasi dan kondisi. Wa an Hasan Al-Basri rahimallahu taala annahu qala inna man kana qablakum innaman setuhune generasi Inaman stune generasi kana kang ana sapa man qablakum iku sedurunge sira kabeh, generasi sebelum kamu semua itu ro'au padha nekotake meyakini sapa man kana qablakum al-Qur'ana ing Al-Qur'an wasaila sebagai sarana untuk ngeparek min rabbihim saking pangerane mangkana qablakum. Sehingga karena dia menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fakanu mangko ana sapa man yatadabbaruna selalu mentadabburi, angen-angen tadabbur sapa man ha ing ayat-ayat Al-Qur'an bilaili di waktu malam wayang fadzunaha lan podo mengaplikasikan sapa man ha ing ayat-ayat Al-Qur'an bin nahari ing dalam waktu rino. Maka aktivitas tafakkur dan tadabbur ini dalam perspektif ilmu tasawuf ini sangat ditekankan. Karena tafakkur, tadabbur ini adalah sebagai sarana ulama-ulama li tasawuf, ulama-ulama yang bersih hatinya menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu an rahimallahu taala yang bagi sebaiknya li hamilil Qur'ani bagi para penghafal Al-Qur'an apa Allah yakuna Arab yang to ora ono lahu bagi hamilil Quran hajatun kebutuhan ila hatin terhadap seseorang minal khulafai saking para penguasa harus bisa menjaga jarak dari pemerintahan. Faman mongko wong tunahum kang sak ngisore khulafa atau
kalau itu tidak umpama wali kota, gubernur, utawa faman tunahum, sak ngisore gubernur, sak ngisore wali kota, camat dan sak terusé. Harus bisa menjaga jarak. Dengan orang-orang bodoh bisa menjaga jarak. Dengan orang yang ahli ngeluyur bisa menjaga jarak. Dengan orang yang ahli guyonai harus bisa menjaga jarak. Dengan orang yang ahli gak iso ngatur waktu harus bisa menjaga jarak. Wong ku sing sek bentuke yo apa wae, polahe yo apa wae iku, butuhe mangan. Paham? Wong ku sik awake gedhe kaya apa wae, sak piring wareg. Betul? Sugiyo kaya apa, mati tetep kain mori. Betul gak? Maka cita-cita boleh tinggi, keinginan boleh yang tinggi. Akan tetapi kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Kalau kita tahu tentang diri kita sendiri, itu namanya kita bisa mengatur manajemen waktu. Kalau urusannya dengan diri sendiri, manajemen pribadi. Kalau konteks ekonomi, manajemen ekonomi. Kalau konteks jam belajar, waktu terus berarti manajemen waktu. Wa anhulan saking fudel aidun halemaneh qala hamilul qur'ani utawi wong para penghafal Al-Qur'an ku hamilu rayatil islami iku para pembawa bendera Islam, bukan main-main. Hamilu rayatil Islam, para pembawa bendera Islam. Oleh sebab itu layam bagi tidak layak. Layam bagi ora sayukjo tidak layak lahu bagi hamilul Quran ayal huwa arab yento bermain-main. Sapa hamilul Quran ma'aman semertane wong yalhu kang bermain-main sapa eman, tidak layak terus bermain sing sampai lali diri, lali daratan. Kalau hanya refreshing ke sana kemari tambah dianjurkan. Kita refreshing ke sana kemari tambah dianjurkan. Agar kita tahu begitu luasnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat-ayat Allah di samping Al-Qur'an adalah ayat-ayat kauniyah? Agar kita semakin tauhid kita tentang keesaan kepada Allah, kebesaran Allah semakin tebal. Kalau hanya refreshing, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dianjurkan untuk kita tafakkur kepada alam semesta. Ini tabah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sebab dengan kita tafakkur seperti itu akan ada keseimbangan antara kecerdasan fikir dan kecerdasan zikir. Deres Al-Quran kecerdasan zikir, ya, kecerdasan pola zikir. Kita tafakkur kecerdasan pola pikir. Kita akan tahu kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yang tidak boleh yang bagaimana? Ya yang waktu niku dintekno gawe ngono tok. Bisa dipaham ya? Jadi harus bisa membatasi. Cara bahasa Jawane ngono ya ngono,
tapi ojo ngono. Wala yaswalan ora kena lupa akan dirinya sendiri. Wala yaswalan ora kena lupa, ora kena lali sapa man, artinya lupa akan dirinya sendiri. Ma'aman sepertane wong yasu kang lali sapa man. Gak oleh. Harus bisa membatasi diri. Wala yalwa lan ora kena omong kosong, bicara tanpa faedah. Yalwu iku bicara tanpa faedah sapa man ma'aman semertane wong yalwu kang bicara tanpa faedah sapa man. Kenapa kok tidak boleh? Mulut-mulutnya sendiri, badan-badannya sendiri. Betul gak? Karena di sini ta'ziman, karena mengagungkan lihaqil Qur'ani terhadap haknya Al-Qur'an. Karena kita mengagungkan haknya Al-Qur'an. Faslun wa min ahammima, lan wis saking penting-pentingnya barang, artinya sangat penting. Sesuatu yang penting, bahkan yukmaru diperintahkan sapa muta'allim, yukmaru diperintahkan sapa bihi muta'allim, ayahdhara arep yen to menghindari sapa muta'allim utawa hamilil Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, termasuk sangat penting dan dianjurkan para penghafal Al-Qur'an ayahdhara kullal hadri arep yen to wedi utawa menghindari sapa hamilil Qur'an kullal hadri kelawan sak temene menghindari dengan sesungguhnya minittikhadil Qur'ani saking ndadekake Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ma'isyatan sebagai profesi untuk mencari uang, ma'isyatan ing sumber ekonomi, ma'isyatan ing profesi untuk mencari uang. Ini dampak-dampak zaman-zaman sudah akhir ini, banyak para hufat-hufat yang terkadang salah di dalam cara apa itu berpikir. Cara berpikir dianggap kaya upamane rutinan hataman dianggap nyambut gawe. Ini kesalahan di dalam apa itu mengset para hufazul Quran. Maka kamu selaku santri MK ojo koyok ngono. Laris yo laris. Upamane undangane sampai sedino, esok wae ping pindho, sore ping 3, bengi pisan piro? 6. Pamane undangane sedina wae sampai ping 6, ngono nggih. Ya kudu diniati sebagai dresan gitu aja. Niat deres. Ojo niat nyambut gawe. Wah, dino wis 6 menit. Wis 6 menit. Enggak boleh seperti itu. Iku termasuk etika para hufazul Quran sing gak tahu ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yo gak popo laris undangane yo gak popo. Yo aja salah paham. Men iki terus lho nek upamane kula somben terus nyambut gawe toko dodol Quran, tah dodolan buku yambuan berarti gak oleh. Oh, dasar. Gak ngono maksudnya, bro. Nggih, bisa dipaham ya? Lu terkadang ono santri sing dipaham ngono mergo apa ngajine ngantuk. Wis ngantuk manggon nguri ning pojok pisan. Ya, ngajine wis ngantuk manggon nguri mojok pisan. Oleh-oleh ngaji karena ambek ngantuk, jarene duwe toko dodolan Quran jare Gus Jauhari gak oleh. Jarene pas ngaji kitab
tibian iku jenenge santri nggo pilun mergo ngajine ambek angan to gak iku maksude Mas Bro ma'isyatan ing profesi untuk mencari uang yaktasibu kang nyambut gawe sapa hamilil Quran biya kelawan Al-Quran boten angsal. Kalau membuat toko dodolan buku kitab Al-Quran ya gak apa-apa iku lak dodolan Quran gak ngono maksude bro iku wis dhewe maneh. Faqad jaa mangko teman-teman takon Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u padha macakno sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an wala taqulu minhu lan aja mangan sira kabeh artine mangan ku mencari uang mencari makan mencari uang bihi dengan Al-Qur'an golek pangan dengan Al-Quran. Al-Quran dibuat alat untuk golek mangan. Bisa difaham? Lah bedane apa dengan aktivitas-aktivitas kita yang seperti terkadang undangan di Polresta, undangan di Jawa Timur, undangan di gubernur, di kabupaten, di dinas, di rutinan-rutinan. Bedanya apa? Bedanya ya ning niate iku mau. Notone niat iku mau. Bisa difaham ya? Bisa difaham ya? Wala tajfu anhu lan ojo menjauh sira anhu saking Al-Qur'an. Tajfu iku artine wangkot terhadap Al-Qur'an ojo. Artine wangkot itu menjauh dari Al-Qur'an ojo. Rumangsa wangel terus. Wangel e. 20 munggah wangel e. Ailahu ma Allah wangel e. Wangel Mas Bro abot. Wah tak rasa-rasakno. Oleh juz 20 ilahu ma Allah ngono angel Mas Bro. Bareng ngono ketok angel terus Qur'ane disalehno wis males nambah turu wae. Ana ngene iku sing potongan ngono. Saambrek. Ojo ngono, iku jenenge tambah menjauh. Tambah menjauh. Wala taululan ojo melampaui batas atau khianat, kebacut, melampaui batas. Melampaui batas sapa hamil Quran fihi ing dalem Al-Qur'an. Jangan melampaui batas, juga jangan menjauh. Bisa difaham ya? Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an min qabli ayyatiya. Ing dalam sedurunge yen to teka kaumun sapa sekelompok kaum yuqimunahu kang padha menegakkan sapa kaum hu ing Al-Qur'an iqamatal qadhi kelawan uliye kaya njejekake panah iqamatal qadhi sebagaimana menegakkan anak panah ya ta'ajjalunahu hale padha mengharapkan atau menyegerakan. Artinya menyegerakan itu ekei kurung buka, menyegerakan itu mengharapkan imbalan dunia. Zaman semakin akhir, semakin seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi betul
bahwa sabda Kanjeng Nabi benar. Sejauh mana isyarah Kanjeng Nabi? Kalau Nabi itu adalah shadiqul masduq, kalau Nabi itu pasti benar dawuhnya, sejauh mana kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya adalah ya, akhir zaman akan terjadi banyak para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran, akan tetapi mindsetnya selalu ingin imbalan yang segera, artinya imbalan dunia. Wala yata'ajjalunahu, lan orang menunda. Bahasa orang menunda eke kurung buka, berarti tidak wala yata'ajjalunahu, dan tidak mengharapkan pahala akhirat. Karena pahala akhirat kan ditunda. Karena apa? Ya kan nunggu akhirat. Betul gak? Wala yata'ajjalunahu, dan tidak mengharapkan pahala akhirat sapa kaum hu ing Al-Qur'an. Ini di antara kebenaran sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakta. Maka kalau seperti ini sudah sangat betul sekali konsep yang dipegang oleh Pondok Pesantren Kudus itu, yang dilarang musabaqah itu. Karena tidak ada ceritanya orang yang musabaqah, orang yang lomba ingin tidak menang, tidak ada. Ingin tidak yang terbaik, tidak ada. Bisa difaham? Akan tetapi kamu harus tahu bahwa yang melarang musabaqah dasarnya wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Yang tidak musabaqah harus mengindahkan wasiat. Kalau pondok sini berarti mengindahkan wasiatnya Hadratus Syekh Mbah Arwani Amin, dilarang musabaqah. Lalu bagaimana yang musabaqah? Yang musabaqah dari kelompok-kelompok pondok yang lain juga tidak apa-apa. Kita harus tahu hukumnya sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Dasarnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau hanya dangdut saja, joget-joget saja bisa dilombakan. Kenapa yang membaca Al-Quran, tilawatul Quran, lomba hufadzul Quran kok tidak? Maka yang musabaqah menggunakan dalil fastabiqul khairat. Kemaksiatan-kemaksiatan layar-layar TV berisi tentang lomba-lomba kemaksiatan-kemaksiatan saja diizinkan, diperbolehkan. Toh padahal ini adalah untuk juga syiar agama Islam. Kalau sudah seperti itu, panjenengan kan berarti sudah tahu hukumnya masing-masing dan kamu tahu posisi kamu di mana. Bisa dipaham ya? Jadi kamu tahu posisimu dan tidak menyalahkan orang lain karena punya dasar sendiri. Bisa dipaham ya? Punya dasar sendiri. Kamu tahu posisimu karena kamu posisimu pada alumni PTMQ dari Yambu'ul Quran Kudus. Di situ ada wasiat khusus bahwa wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Kita tidak boleh musabaqah hufadzul Quran atau musabaqah jawaitil Quran. Kita tidak boleh mengikuti musabaqah. Berarti kita ikut wasiat tersebut, harus mengindahkan wasiat tersebut. Bisa dipaham ya?
agar wawasanmu luas. Sebab orang yang mudah menyalahkan orang lain itu wawasannya tidak luas. Setara S1, gampang nyalahno wong. Bisa difaham? Kalau orang pemikirannya sudah luas, acuannya, bacaannya sudah banyak, nggak akan mudah menyalahkan orang lain. Rawahu Abu Dawud bimakna kelan makna iki hadis meniwati Sal bin Sa'ad maknahu ta makna iki hadis iku yata'ajjalunahu ajrahu podo segera menyegerakan kesusu kepingin yata'ajjalunahu podo segera sapa kaum ajrahu ing opae ajrahu ing gajine ajrahu ing bisyarae Al-Quran imma bimalin ana kalane dalam bentuk harta benda au imma bisum'atin atau ada kalanya bentuk ketenaran profesi termasuk tenar viral au nawihi ma tawa sepadane mengkono imma bimalin aw bisum'atin wa an Fudail bin Umar radhiyallahu anhu qala dakhala rajulani dakhala masuk sapa rajulani sapa wong lanang loro min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan ing masjid falamma salama mengko nalikane uluk salam al imam sapa imam qoma maka jumeneng sapa rajulun sapa wong lanang fatala maka nekani fatala maka maca teka karonan maca ayatin sapa rajul ayatin ing pira-pira ayat minal Qur'an sing Al-Qur'an tsumma sa'ala maka nuli minta-minta sapa rajul faqala maka dawuh sapa ahaduma salajine rajulani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi saya jiu bakal teko kaumun sapa kaum yasaluna hale padha njaluk-njaluk meminta-minta ngamen ambek deres Quran ambek goter pamane cara kontek ning gone Mojokerto anggur lawang diparani Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim jaluk-jaluk bisa difaham? Kalau dalam konteks yang lebih proporsional seperti yang di masyarakat kita banyak hufat-hufat yang konteksnya tidak sejorok itu. Ini yang disayangkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam toh padahal para penghafal Quran adalah hamilu rayatil Islam. Gak iso ndosok awake. Akeh para hufat-hufat sing senengane padha ngemis. Bahasa kasare ngem bahasa aluse meminta-minta bahasa kasare ngemis bisa difaham yas'aluna bil Qur'an faman mau sapa nang salah jaluk-jaluk sapa man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an fala tu'tuhu mongko aja aweh aja nguwehi jangan kau beri jangan kalian memberi hu ing man fala tu'tu mongko aja aweh sira kabeh ing man wa hadzal isnadu kelah sanad munqatiun iku munqata fa innal Fudail mustani Fudail bin Umar lam yasma' iku gak pernah dengar sapa Fudail bin Amr as-sahabata ing sahabat wa amma akhdul ujrati anapan utawi masalah mengambil gaji
mengambil bisyarah, mengambil dana, uang, bisyarah, gaji, dan lain sebagainya. Yang dalam konteks tersebut ada ala ta'limil Qur'ani ing atase pengajar-pengajar Al-Qur'an. Dalam konteks seperti di Mojokerto adalah seperti apa itu insentif guru-guru TPQ. Boleh enggak? Guru dibisyarahi boleh enggak? Ngaji dibisyarahi boleh tidak? Ngambil gaji di Pemkot, di kelurahan dan lain sebagainya boleh tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana bisanya boleh? Bagaimana yang tidak boleh? Maka dijelaskan faqad ikhtalafal ulama'u. Maka teman-teman berselisih, beda pendapat, berselisih sapa ulama fi dalam masalah akhdhu. Fahakal imam mongko nyeritakno sapa al imam Abu Sulaiman al-Khattabi man akhdal ujrati ing melarang mengambil ujrah, mengambil gaji alaihi ing atas taklimil Quran. Anjamaatin saking menurut sebagian besar golongan minal ulama saking ulama minhum ikut setengah saking jamaah az-Zuhri Imam Zuhri wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah termasuk Imam Zuhri termasuk ulama yang tidak memperbolehkan. Bisa difaham? Wa an jamaah, dan menurut sebagian besar golongan ulama annahu stune akhdul ujrah yajuzu iku wenang diperbolehkan apa akhdul ujrah illam yashtaridhu selagi ini dengan catatan tidak mensyaratkan minta gaji sapa uang. Wa illam yashtaridhu lamun ora mensyaratkan sapa uang ing akhdhu. Dalam konteks sekarang tidak target, tidak membuat target. Aku gelem mulang, tapi setiap tatap muka sak mene, tidak seperti itu. Bisa difaham? Lho saiki akeh ngene iku, hufat-hufat sing ngoten niku akeh. Aku gelem kataman, tapi nak sak mene. Pembicara pun banyak. Aku gelem ceramah ning nggonamu, tapi nak wani sak mene. Itu termasuk yang tidak diinginkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Mentarjet-tarjet tidak boleh. Saiki wis umum ngene iku. Isane gak ngono ya apa? Ya ngaji. Carane bedakno gak ngono ya apa? Ya kembali ning gone pribadinya sendiri-sendiri. Carane ya apa? Ya awak iku tergantung. Orang yang kategori syarifan nafsi mempunyai pribadi yang mulia atau enggak. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang mulia? Ojo kedonyan. Ojo apa? Ojo kedonyan. Mulane mau wis diterangno, wis diperinci sejak awal, digiring sejak awal oleh Imam Nawawi. Angger gak kedonyan, yoga. Bisa dipaham ya? Wa utawi jawas qaulul Hasan al-Basri wa Syu'abi wa Ibn Sirin wa hadza balan berpendapat Al-Atha wa Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa akharuna lan sebagian ulama kang weneh ila jawaziha marang wenange akhdhul ujrah. In syaratahu lamun mensyaratkan sapa uang hu ing akhdhul ujrah wastajarahu lan
ngakat ujroh sapa man hu ing akhdhu ijaratan sahihatan kelawan akad ijarah kang sahih. Bahasa wastajarahu ijaratan sahihatan ini dalam konteks dunia sekarang, dalam konteks manajemen sekarang ini adalah yaitu sistem guru kontrak. Sistem apa? Guru kontrak. Di dalam manajemen pendidikan kan ada umpama panjenengan mau ngajar di mana, kan mesti harus melampirkan surat lamaran, surat pernyataan, sekaligus apa itu identitas pendidikan dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam kategori wastajarahu ijaratan sahihatan, jenengan statusnya adalah status guru kontra. Kalau yang seperti itu menurut beliau Imam Syafi'i, Imam Atha itu boleh. Maka ini yang banyak digunakan di dalam lembaga-lembaga yang sudah maju-maju. Karena lembaga-lembaga yang sudah maju-maju itu walaupun sekelas guru TPQ pun ada yang namanya apa itu surat lamaran, juga ada surat pernyataan. Ini lembaga-lembaga yang sudah maju. Kalau yang belum maju, belum. Apakah itu boleh? Boleh. Memang secara manajemen seperti itu. Lah bagaimana cara menyikapinya dengan masalah taklimul Quran, pengajaran Al-Quran? Ya tergantung atine dewe-dewe. Atine dewe, mulangmu krono mulang Al-Quran apa mulang krono duit? Bisa difaham? Bisa difaham? Mulangmu krono duit apa mulang Quran? Bisa difaham ya? Wa qad ja'ala teman-teman tumeka bil jawazi kelawan hukum jawazu akhdil ujrah, diperbolehkannya mengambil gaji, mengambil upah, mengambil bisyarah al ahadits upapiro hadis as-sahihatu kang sahih. Banyak hadis-hadis sahih yang memperbolehkan dan yang berlaku di masyarakat Indonesia khususnya adalah yaitu membuat yang namanya menggunakan pendapat yang jawaz, yaitu yang diperbolehkan. Akan tetapi ada catatan, orang bagaimanapun harus tetap kudu noto atine. Bisa dipaham ya? Noto ati. Wahtajalan beralasan. Wahtajalan membuat hujjah sapa man sapa wong mana'ah kang nyegah sapa man ha ing ujrah. Bi hadis Ubadah bin Samit, lan hadis Ubadah bin Samit annahu satuhune Ubadah bin Samit iku allama, iku mulang sapa Ubadah bin Samit rajulan ing wong lanang min ahli suffah sing ahli suffah. Siapa ahli suffah iku? Ahli suffah itu adalah orang yang tinggal di samping Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka biaya hidupnya ditanggung oleh Kanjeng Nabi. Jadi sini ini makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini ada suffah. Di situ adalah tempat pengajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu. Dan itu termasuk tempat yang mustajab. Al-Qur'ana mulang ing Al-Qur'an fa ahda mongko memberi hadiah sapa rajul lahu marang ahlu lahu, mongko paring hadiah sapa rajul lahu marang Ubadah bin Samit kausan ing hadiah berupa sebuah busur. Kausan ing sebuah busur. Faqala mongko dawuh lahu marang Ubadah bin Samit an-Nabi sallallahu alaihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in sarraka antutawwaqa biha tuqan min narin fa'aqbalha. Lamun bungah sira, lamun membuat bahagia ing sira, lamun nyenengno atimu, lamun atimu seneng,
apabila senang menyenangkan padamu antutawwaqo arep yen to dikalungake apa biha kaus tukon ing kalung minarin saking neraka faqbalha mukon rimo minarin saking geni neraka faqbalha mukon rimo sira ha ing kaus. Bahwa teki hadis iku hadisun masyhurun ku hadis yang sangat masyhur rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa bi asar lan kelawan dalil asar kasiratin kang akeh anis salaf sing ulama-ulama salaf. Wa ajabalan jawab, kalau Kanjeng Nabi dalam mengajarkan Al-Qur'an tidak kerso, akan tetapi para sahabat-sahabat ada yang diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa ada dua pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Alasannya sebagaimana yang tadi disampaikan di dalam hadis yang diteraskan oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita tinggal pilih yang mana dan harus menyikapi dengan sebaik-baiknya. Wajib al-mujawizuna lan jawab sapa al-mujawizuna sapa ulama-ulama yang memperbolehkan. Al-mujawizuna ulama-ulama yang memperbolehkan mengambil gaji, mengambil bisyarah. An hadis Ubadah bin Samit, berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, dijawab ini dengan dua jawaban. Berkaitan dengan hadis ini, perspektif ulama yang membolehkan dan perspektif ulama yang tidak memperbolehkan, semua mempunyai argumentasi yang sangat kuat. Kita tinggal pilih yang mana. Ahaduma utawi salah swijine jawab ini anna fi isnadi stune kutub ing dalam sanad iki hadis maqalan adalah maqalan iku artine ana beberapa dawuh, artine ada beberapa catatan, ada beberapa komentar. Kalau dalam konteks penelitian adalah masih perlu diteliti kesohihan sanadnya. Bisa difaham? Itu artinya maqalan. Was'ani utawi kang pimpido anna husnul muallim iku kana ana sapa muallim tabarru'a iku amal tabarru, sukarela, amal kebaikan. Sapa muallim bi taklimihi kelawan pengajarane, kelawan uliye mulang muta'allim, kelawan pengajarane muta'allim falam yastahiqqa mongko ora ngahai sapa muallim syai'an ing suwiji-wiji. Suma ahda mongko nuli menerima hadiah sapa wong ilahi marang muallim ala sabilil iwadi ing atase utawa sebagai jalan imbalan, sebagai jalan imbalan adanya bisyarah gaji dan lain sebagainya. Falam yajus mongko ora wenang lahu kedhi muallim al akhdhu apa mengambil ujrah, mengambil gaji, mengambil bisyarah. Bikhilafi man berbedani ulama atau berbedani uang yang tak itu yang berakad. Mau kan mesti terangno insyara atau wasta'yarahu yang tak itu kang berakad dalam konteks dunia pendidikan, yaitu adanya surat pernyataan dan lain sebagainya, ma'ahu semertane taklim, aktivitas pengajarannya, ijaratan kelawan sewa, ijarah qabla ta'limi ing dalam sedurunge mengajar, qabla ta'limi ing dalam sedurunge terjun mengajar, ing dalam sedurunge aktivitas belajar mengajar,
dalam sedurunge aktivitas KBM ini sudah ada hitam di atas putih, berarti ya boleh. Bisa dipaham ya? Nah, jadi intinya masalah itu adalah masalah khilafiyah, dan yang berlaku di dunia pondok pesantren yang ada di kalangan kita adalah menggunakan pendapat yang apa itu wa ajabal, yaitu pendapat yang memperbolehkan. Faslun yang bagi ayuhafidhu ala tilawatihi wa yuksira minha. Ini besok yaitu 1, 2, 3. Ini adalah masalah tentang tata cara kita apa itu deres Al-Quran. Ini kita harus tahu. Wallahu a'lam.